Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya mau bikin panduan cara membuat PowerPoint untuk laporan aktualisasi. Karena udah banyak banget yang nagih pengen minta dibuatin ini, jadi tak buatin. Sorry kalau responnya agak lama karena memang kemarin-kemarin masih istirahat karena baru selesai dari klasikal, jadi ya harus bersabar lah ya. Dan sekarang udah bisa nurutin lagi. Jadi saya buatin untuk video PPT saya di laporan aktualisasi. Oke, langsung saja ini bisa dipandang aja. Jadi konsepnya tidak terlepas dari konsep pertama. Intinya di PPT yang seminar aktual kita cukup poinnya ya. Poinnya kita cukup menampilkan ini. Hasil kegiatan tindakan kita di aplikasi aktualnya atau di habituasi kita di bab 4 ya. Jadi di sini ada kegiatan, kemudian ada poin tahapan kegiatan. Kalau tahapan kegiatannya uraiannya panjang, silakan disingkat aja, diperpendek gitu ya. Kemudian hambatan dan solusi, kemudian dampak bila tidak mengaktualkan nilai dasar ASN. Ini maksudnya kayak nilai aneka gitu ya. Kemudian manfaatnya dari kegiatan ini apa? Kemudian yang terpenting adalah output. Outputnya di sini berupa bukti dokumen. Jadi misal kegiatan satu ini saya perbesar dulu ya. Kegiatan satu ini melakukan konsultasi dengan mentor bla bla bla. Tahapannya menunjukkan isu, mendiskusikan bla bla bla. Kemudian dampaknya bila tidak mengaktualkan maka kegiatan aktual ini tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari mentor itu. Kemudian hambatannya, kalau nggak ada hambatan ya tulis saja nggak ada hambatan. Pada kegiatan pertama ini secara umum tidak terjadi hambatan gitu. Kemudian manfaatnya apa? Kegiatan pertama ini bermanfaat untuk memperoleh arahan dan masukan bla bla bla. Outputnya seperti ini. Jadi inilah tampilan saya PPT saya di seminar. Kegiatan kedua juga sama begitu seterusnya sampai selesai. Nah, untuk yang terpenting teman-teman juga harus bisa menampilkan simpulan yang di situ memuat hasil before after atau sebelum tindakan dan setelah tindakan. Jadi ini simpulan, kemudian saya menampilkan hasil before afternya berupa tabel agar lebih mudah untuk diamati aja. Seperti ini gambarannya intinya ya. Kemudian ini juga masih sama karena saya ada dua data ya. Dan selesai. Kemudian untuk menambahkan kayak prolognya ya, kan nggak mungkin kita langsung masuk di kegiatan, penjelasan kegiatan ya. Jadi saya untuk prolognya saya memasukkan latar belakang lagi. Ini tampilan pertama. Silakan menyesuaikan dengan WI masing-masing ya. Kalau WI nggak memberikan arahan ya monggo sesuai dengan bentuk saya silakan. Ini judul. WI saya meminta adanya ini identitas atau biografi atau biodata dari penulis secara singkat. Minta dipasang ini jadi saya pasang. Kalau ini tidak atas dasar permintaan WI, tapi ini inisiatif saya karena saya juga ingin ada pengantar sebelum saya masuk di pembahasan. Jadi saya memasukkan latar belakang yang pernah saya buat di PPT rancangan ke PPT untuk yang laporan aktual ini. Kemudian saya juga melampirkan gagasan pemecahan isu. Dan di sini saya juga melampirkan video karena saya juga mempunyai video. Saya melampirkan link, jadi tinggal saya klik aja langsung menuju ke videonya yang sudah tertaut di video yang saya simpan di YouTube ya. Intinya gitulah. Baru masuk di kegiatan-kegiatan yang harus ditampilkan. Jangan lupa outputnya ini kalau bisa semuanya tertampil ya. Ukurannya nggak harus besar, intinya sudah ada tampilannya karena WI dan penguji sudah dapat dari berkas yang kita print out yang dipegang atau dibawa oleh penguji masing-masing. Udah gitu. Dan jangan lupa latihan presentasi karena dibatasi per peserta yaitu 10 menit. Agar cukup, harapannya teman-teman jangan sampai membaca. Ya, alhamdulillah di sini saya tidak mendapatkan pertanyaan dan tidak mendapatkan masukan, jadi langsung ACC. Karena memang ketika saya ngomong, ya saya all out aja, nothing tulus. Saya ini kayak jualan gitu. Pernah saya singgung di panduan rancangan, ketika presentasi anggap aja kita kayak jualan produk ke orang lain gitu. Gimana caranya orang lain itu percaya? Jadi ya nothing tulus saja bicara padanya gitu. Dan jangan lupa ini yang paling penting kuncinya.
eh, singgunglah aneka yang kalian terapkan, karena biasanya yang ditanyakan penguji tidak jauh dari aneka. Misalnya, aneka apa yang kamu terapkan di sini, atau aneka apa yang dominan. Biasanya gitu penguji rata-rata menanyakan tentang implikatif dari penerapan nilai ASN aneka itu. Jadi ketika saya menjelaskan ini kan banyak, saya nggak membaca satu persatu, saya langsung aja kegiatan satu melakukan bla bla bla. Dalam kegiatan ini tidak terjadi hambatan dan bermanfaat untuk bla bla bla. Bila tidak dilaksanakan maka bla bla bla. Outputnya adalah foto-foto terlampir yang bisa dilihat di laporan yang sudah Bapak Ibu pegang. Aku kayak gitu langsung aja gitu. Kalau saya baca satu persatu 10 menit habis. Soalnya saya harus memutar video gitu loh. Makanya saya tes cepet gitu, tapi jangan sampai terlalu kecepatan ya. Artikulasi atau kejelasan tetap harus dijaga. Nah, kemudian eh setelah selesai, setelah saya menyampaikan ini simpulan juga. Nah, ketika di terakhir sebelum saya mengucapkan terima kasih atau menutup, saya menyampaikan bahwa dari seluruh kegiatan saya ini semuanya mengandung nilai aneka yang saya terapkan. Kemudian silakan dijelaskan satu persatu. Pertama, akuntabilitas itu saat apa? Jadi pertama akuntabilitas yaitu ketika saya melakukan semua kegiatan dan saya melaporkannya kepada atasan saya sebagai bentuk pertanggungjawaban, gitu. Kemudian yang kedua, nasionalisme. Semua yang saya lakukan di sini termasuk memberikan penilaian dan penugasan atas dasar unsur objektivitas. Tidak memandang siapa murid saya, tidak memandang bagaimana murid saya, tapi saya melakukan semuanya dengan adil dan objektif. Itu nasional. Kita menekankan prinsip keadilan di situ. Kemudian kayak yang aneka, etika publik. Ya, saya menjelaskan etika publik yaitu ketika saya memberikan pelayanan kepada siswa dengan sebaik-baiknya, dan juga ketika saya berkonsultasi dengan atasan dan juga WI dengan cara yang santun bla bla bla. Intinya dijelasin kelima-limanya, kemudian kelimanya tampil saat apa gitu ya. Habis itu baru sampaikan aneka yang paling dominan. Kalau saya menyampaikan di sini aneka yang paling dominan adalah komitmen mutu. Saya menyampaikan dari kelima aneka yang saya terapkan, yang paling dominan dari aktual saya adalah komitmen mutu. Karena pada aktual saya ini saya berusaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah saya agar menjadi lebih efisien, inovatif, dan efektif. Bla 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 gitu sih. Dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi baik dan mendapatkan nilai besar sehingga berpengaruh di penilaian saya, dan alhamdulillah mendapatkan predikat peserta terbaik. Kira-kira itu panduan dari saya terkait penyusunan ini. Teman-teman bisa mendownloadnya di deskripsi, akan saya lampirkan di deskripsi untuk linknya. Silakan disesuaikan ya. Jangan diblat persis lah ya, soalnya kan nanti bakalan banyak peserta yang kayak gitu ya. Mungkin konsepnya aja lah yang ditiru, nanti warna-warnanya agak divariatifkan, diubah. Kalau saya orange, teman-teman silakan pakai warna selain orange. Foto-fotonya juga silakan divariatifkan gitu. Intinya gitu PPT yang saya gunakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.